sudah menjadi ancaman serius di Indonesia sejak hampir 30 tahun silam. HIV/AIDS adalah bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Sejak ditemukan kasus AIDS di Bali 29 tahun silam, mereka yang terpapar HIV/AIDS jumlahnya naik dari tahun ke tahun. Stigma negatif terhadap penderita AIDS masih relatif tinggi di masyarakat. Di Solo, Jawa Tengah, anak penderita AIDS yang tertular oleh orang tua pun bernasib menyedihkan. Si Bali menempati posisi kelima jumlah kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Sedangkan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk bertambah 117 orang. Penambahan tersebut terjadi dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Oktober 2021. Pemirsa, anak-anak penderita HIV/AIDS di Jepara, Jawa Tengah tak lagi mendapatkan obat untuk mengendalikan virus mematikan ini. Selama pandemi, mereka hanya mengkonsumsi obat yang Pada peringatan ke-40 tahun ini, UNAIDS mengeluarkan peringatan keras bahwa AIDS masih akan tetap menjadi pandemi. Peningkatan penyebaran HIV/AIDS perlu mendapat perhatian semua pihak dan masyarakat. Diimbau mencari informasi yang benar. Adalah peran komunitas menjadi penting karena tadi sepertinya dilibatkan ke dalam entah itu bentuk kebijakan atau itu program-program yang ada. Halo semua, selamat datang di podcast Want You Health. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah menariknya nih. Udah ada yang kenal belum ya? Kenalin nih, ada Fadila dan ada juga Nabila sebagai narasumber kita di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV merupakan penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ini menyerang limfosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Bisa disebut juga sebagai sel T4 atau sel T penolong, atau disebut juga sel CD4. Nah, kalau AIDS itu merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Di Indonesia disebut dengan istilah OD atau orang dengan HIV/AIDS. Wah, cukup menarik juga ya materinya untuk kita bahas di podcast kali ini. Dan seberapa banyak sih kasus HIV/AIDS di dunia dan di Indonesia? Nah, untuk kasus di dunia, berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita sebut dengan WHO, jumlah kasus baru HIV di seluruh dunia itu hampir 1,5 juta kasus pada 2020. Afrika tercatat sebagai kawasan yang memiliki jumlah kasus baru HIV tertinggi, yaitu 880.000 kasus. Nah, untuk kasus di Indonesia sendiri, data terakhir sampai Maret 2021 seperti dilaporkan oleh Ditjen P2P Kemenkes RI tanggal 25 Mei 2021 menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV atau AIDS di Indonesia sebanyak 558.618. Yang terdiri atas 427.201-nya itu HIV dan 131.417-nya merupakan AIDS. Wah, cukup banyak ya. Kita harus lebih berhati-hati banget nih. Dan bagaimana HIV bisa menular dan melalui kontak apa saja? Bagaimana HIV bisa menular? HIV bisa menular melalui kontak seksual, baik homoseksual, heteroseksual, maupun biseksual. Lalu bisa juga melalui kontak darah, seperti transfusi darah, tindik, penggunaan jarum suntik berulang, dan tato. Lalu ada melalui kontak ibu ke anak seperti proses pemberian ASI dan juga proses persalinan. Di samping itu kita harus berhati-hati banget ya melalui jarum suntik yang digunakan berulang-ulang. Apalagi seperti kontak ibu ke anak itu kan sangat membahayakan untuk anaknya ya. Lalu kegiatan atau interaksi seperti apa yang tidak menularkan virus HIV/AIDS itu ya?
Kegiatan atau interaksi yang tidak menularkan virus HIV atau AIDS itu aktivitas yang tidak melibatkan darah atau cairan seksual. Bisa kita ambil contoh seperti duduk bersama, makan bersama, berjabat tangan, gigitan serangga, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, siapa saja sih yang rentan tertular HIV/AIDS? Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi virus HIV atau AIDS sendiri antara lain lahir dari ibu yang mengidap HIV, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik homoseksual, heteroseksual, maupun biseksual, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik, dan laki-laki yang tidak sirkumsisi atau tidak sunat. Nah, perlu diperhatikan juga nih teman-teman, bahwasannya wanita itu lebih rentan loh tertular HIV/AIDS. Karena salah satu rute infeksi virus HIV adalah melalui hubungan seksual. Wanita memiliki area mukosa pada vagina yang luas sehingga virus mudah masuk. Terlebih pada wanita di bawah 17 tahun, karena serviks dan produksi lendir pada vaginanya masih rendah, sehingga sangat berisiko tertular HIV atau AIDS jika terjadi sobekan dalam berhubungan. Perlu diperhatikan banget ya. Dan bagaimana gejala yang muncul jika kita mengidap HIV/AIDS? Gejala mengidap HIV atau AIDS, yang pertama itu ada penurunan berat badan yang drastis, lalu ada otot tubuh mengecil atau biasa kita sebut dengan muscle wasting. Lalu selanjutnya ada pembesaran kelenjar getah bening dan juga pertumbuhan jamur di lidah. Nah, buat kalian yang merasa mempunyai gejala yang sama seperti yang dibicarakan itu, kalian harus lebih berhati-hati ya, agar kalian terhindar dari HIV/AIDS dan lebih menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kalian. Dan bagaimana perjalanan penyakit HIV/AIDS? HIV/AIDS kan memiliki 4 stadium tuh. Setiap stadiumnya itu seperti apa ya? HIV atau AIDS memiliki 4 stadium penyakit. Untuk stadium pertama biasa disebut asimptomatik. Seringkali pada stadium 1 ini penderita belum menyadari jika dirinya mengidap HIV. Gejala yang terjadi seperti penurunan berat badan, tidak ada gejala lain atau hanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Untuk stadium 2, gejala yang muncul seperti penurunan berat badan 5 hingga 10%, mengalami infeksi saluran pernafasan atas berulang, luka di sekitar bibir, ruam kulit dan gatal, infeksi jamur pada kuku. Untuk stadium ketiga, gejala yang berarti mulai terlihat seperti penurunan berat badan lebih dari 10%, diare, demam lebih dari 1 bulan, terdapat jamur di mulut atau vagina, mengidap tuberkulosis paru dalam 1 tahun terakhir, terjangkit infeksi bakteri berat, radang gusi, dan lain sebagainya. Untuk stadium 4, gejalanya semakin berat seperti otot mengecil, pneumonia bakterial berat berulang, herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan, tuberkulosis ekstra paru. Untuk stadium 4, gejalanya semakin berat seperti otot mengecil, pneumonia bakterial berat berulang, herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan, muncul penyakit berat seperti tuberkulosis ekstra paru, meningitis cryptococcus, sarkoma kaposi, dan ensefalopati HIV. Wah, cukup banyak dan cukup mengerikan ya. Dan bagaimana cara kita mengetahui kalau kita mengidap HIV/AIDS itu? Seseorang mengetahui jika ia mengidap HIV harus melakukan tes HIV. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang itu mengidap penyakit HIV atau tidak.
Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV itu antara lain ada tes antibodi. Nah, tes ini tuh bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3 hingga 12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua ada tes antigen. Tes antigen ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2 hingga 6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Nih bisa banget yang sudah merasakan gejalanya bisa melakukan tes serologi atau dengan tes virologis. Dan bagaimana alur diagnosis HIV/AIDS? Nah, teman-teman, untuk alur diagnosis HIV/AIDS perlu 3 kali tes untuk mendiagnosis bahwa seseorang mengidap HIV/AIDS, di mana ketiga hasil tes tersebut harus menunjukkan reaktif. Jika hasil tes seseorang memiliki hasil yang masih berubah-ubah, maka disarankan seseorang untuk menunggu beberapa waktu lalu melakukan tes lagi supaya mendapatkan hasil yang akurat. Wah, cukup banyak ya alur-alurnya. Di samping itu, saya pernah nih dengar, hati-hati periode jendela. Apa sih periode jendela tuh? Nah, untuk periode jendela sendiri adalah periode waktu yang dirancang untuk mengidentifikasi infeksi. Dengan kata lain, periode jendela suatu penyakit menular adalah waktu antara infeksi dan uji laboratorium yang dapat mengidentifikasi infeksi. Selama periode jendela, tes laboratorium harus dapat mengidentifikasikan infeksi dengan tepat. Wah, di sini kita harus benar-benar mengidentifikasi dengan andal ya, dan harus dilakukannya di laboratorium. Dan apa yang harus dilakukan pada periode jendela? Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pada saat periode jendela, yang pertama untuk individu dengan HIV negatif yang baru saja mendapat atau sekarang memiliki risiko pejanan, disarankan tes ulang setelah 4 hingga 6 minggu. Lalu, untuk orang berisiko tinggi seperti populasi kunci, dianjurkan melakukan tes ulang secara reguler tiap tahun. Selanjutnya, untuk daerah dengan prevalensi tinggi, tes ulang HIV pada wanita hamil dapat dilakukan pada kehamilan lanjut, persalinan, atau sesegera mungkin setelah persalinan. Nah, di samping itu banyak banget yang nanya nih, apakah HIV ada obatnya? Dan jika ada pun, apakah ada efek sampingnya? Nah, ini teman-teman yang menurut aku penting ya. Apakah HIV/AIDS ada obatnya? Tentu saja HIV/AIDS itu ada obatnya. Namanya itu obat antiretroviral atau ARV. Obat ini tidak menyembuhkan HIV/AIDS, namun dapat membantu untuk mengurangi jumlah virus di dalam tubuh dan sangat penting bagi penderita HIV/AIDS. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mulai terapi ARV itu harus siap dan patuh minum obat ARV selama masih ingin hidup. Hati-hati dengan kemungkinan efek samping dan segera menghubungi petugas kesehatan bila muncul efek samping. ARV sendiri memiliki pemeriksaan awal sebelum mulai terapi ARV, yaitu seperti CD4, ronsen dada, kreatinin, gula darah puasa, profil lemak, pemeriksaan urin, dan tes kehamilan. ARV juga memiliki efek samping, munculnya gangguan saraf dan kejiwaan, gangguan fungsi hati, gangguan pencernaan, hipertensivitas obat, penambahan berat badan, dan gangguan fungsi ginjal. Nah, bicara tentang ARV atau antiretroviral, di samping itu apa aja sih yang dipantau setelah terapi ARV? Nah, teman-teman,
Hal yang harus dipantau setelah terapi ARV itu seperti pemeriksaan viral load. Dilakukan rutin pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah melakukan ARV dan berikutnya setiap 12 bulan. Yang kedua, pemeriksaan CD4 dilakukan saat terdiagnosis HIV 6 bulan setelah pengobatan sampai indikasi menghentikan cotrimoxazole. Yang ketiga ada kepatuhan minum obat dan klinis. Wah, cukup panjang ya. Waktu untuk terapinya bisa sampai setahun. Dan seperti apa upaya pencegahan HIV/AIDS itu? Nah, di sini kita juga mau berbagi sedikit informasi melalui video edukasi bagaimana cara mencegah penyebaran HIV/AIDS. Pertama, hindari penggunaan narkoba apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Kedua, jangan menjadi pendonor darah, plasma, organ tubuh, atau sperma jika positif HIV. Ketiga, praktik seks yang aman dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Keempat, melakukan tes HIV secara rutin terutama pada usia 13-64 tahun. Kelima, ibu hamil melakukan diskusi dengan dokter jika positif HIV. Keenam, melakukan PEP atau post-exposure prophylaxis untuk mencegah HIV. Ketujuh, hindari kontak darah dengan penderita HIV. Stop HIV, stop AIDS. Nah, ngomong-ngomong di masa pandemi ini, semua masyarakat kan harus banget divaksinasi ya. Apakah ODH itu boleh mendapatkan vaksinasi? Untuk ODHA boleh mendapatkan vaksinasi ya, tetapi dengan syarat vaksin mati, tidak boleh mendapat vaksin hidup yang dilemahkan. Wah, kita sudah di penghujung acara banget ya. Makasih banyak untuk narasumber kita. Nabila dan Fadila sudah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi tentang HIV/AIDS dan pesan untuk pengidap HIV/AIDS tetap semangat dan jangan merasa dikucilkan. Karena saya tahu kalian juga pengen sehat lagi dan pulih kembali. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih semua. Sampai ketemu nanti. Missing someone